kembali lagi bersama dengan saya di pembacaan hari ke-26. Oke. So, ya. Macam biasa sebelum kita mula, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat Engkau pada malam ini. Kami ingin sekali lagi membaca firman Engkau, biarlah Engkau terus beserta dengan kami, agar kami sentiasa dekat dengan Engkau setiap saat Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, terima kasih atas segala sesuatu. Biarlah Engkau memberikan kami hikmat untuk memahami apa yang kami baca atau pelajari sebentar nanti. Ampunkan segala dosa pelanggaran kami Tuhan. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mati sebagai korban yang hidup untuk manusia. Amin. Jom kita baca. Hari yang ke-26, Desire of Ages, nomor 77 hingga 79. Oke. Pasca itu disusul dengan pesta roti yang tidak beragi yang lamanya 7 hari. Pada hari yang kedua dari pesta tersebut, buah bugaran dari panen tahun itu seberkas gandum dipersembahkan di hadirat Tuhan. Segenap upacara pesta itu membayangkan pekerjaan Kristus. Kelepasan Bani Israel dari Mesir adalah satu pelajaran yang membayangkan penebusan, dan untuk itu Paskah dimaksudkan untuk mengingatkannya. Domba yang disembelih, roti yang tidak beragi, buah bugaran itu membayangkan juru selamat. Bagi kebanyakan orang pada zaman Kristus, pemeliharaan pesta ini telah merosot menjadi sekadar hanya raya upacara saja. Tetapi betapa besar artinya bagi putra Allah. Inilah kali yang pertama Yesus melihat bait suci. Ia melihat imam-imam yang berjubah putih melakukan tugas mereka dengan penuh hikmat dan dengan penuh khidmat. Ia melihat korban yang bergemilangan darah di atas mezbah korban. Bersama dengan orang-orang yang berbakti, ia tunduk berdoa, sementara asap dupa naik di hadirat Allah. Ia menyaksikan upacara Paskah yang mengesankan itu. Hari demi hari ia melihat erti semuanya dengan bertambah jelas. Tiap perbuatan tampaknya terikat dengan hidupnya sendiri. Getaran-getaran baru timbul dalam dadanya dengan tenang dan penuh perhatian. Ia nampaknya mempelajari sebuah soal yang pelik. Rahasia tugasnya sedang terbuka bagi juru selamat. Karena terlalu asyiknya memikirkan peristiwa ini, ia tidak tinggal, tetapi di samping orang tuanya ia berusaha menyendiri. Sesudah upacara-upacara Paskah itu berakhir, ia masih tinggal di halaman bait suci itu. Dan setelah semua orang berbakti meninggalkan Yerusalem, ia ketinggalan di sana. Dalam kunjungan ke Yerusalem itu, orang tua Yesus ingin memperkenalkan dia dengan guru-guru besar di kalangan orang Israel. Meskipun ia taat dalam segala hal pada firman Allah, ia tidak menyesuaikan diri dengan segala upacara dan kebiasaan pada firman Allah. Ia tidak menyesuaikan diri dengan segala upacara dan kebiasaan rabi-rabi. Yusuf dan Maria mengharapkan supaya ia dapat dipimpin untuk menghormati rabi-rabi yang terpelajar dan memberikan perhatian yang lebih besar kepada tuntunan-tuntunan mereka. Tetapi Yesus dalam Ka'bah sudah diajar oleh Allah apa yang telah diterimanya dengan segera mulai diberikannya. Pada zaman itu, sebuah ruangan yang dihubungkan dengan bait suci dijadikan sekolah suci menurut cara sekolah nabi-nabi. Disinilah rabi-rabi yang terkemuka berhimpun dengan murid-muridnya, dan kesinilah Yesus datang. Setelah duduk di kaki orang-orang yang terpelajar dan disegani ini, ia mendengarkan pengajaran mereka. Selaku seorang yang suka menuntut hikmat, ditanyanya guru-guru itu tentang nubuatan-nubuatan dan tentang peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi pada waktu itu yang menunjukkan kepada kedatangan Mesias. Yesus menunjukkan dirinya sebagai seorang yang haus akan pengetahuan tentang Allah. Pertanyaan-pertanyaannya mengandungi kebenaran-kebenaran yang dalam yang sudah lama tersembunyi, namun yang mutlak bagi keselamatan jiwa. Sementara menyatakan betapa sempit dan dangkal adanya pengetahuan orang-orang pintar itu, setiap pertanyaan membuka bagi mereka suatu pelajaran ilahi serta menaruh kebenaran dalam segi pandangan yang baru. Rabi-rabi itu berbicara tentang kemuliaan ajaib yang akan dibawa oleh kedatangan Mesias kepada bangsa Yahudi. Akan tetapi Yesus menyebutkan nubuatan Nabi Yesaya, lalu menanyakan kepada mereka apa arti tulisan-tulisan yang menunjukkan kepada penderitaan serta kematian anak domba Allah. Dokter-dokter itu berpaling kepadanya dengan pertanyaan-pertanyaan, dan mereka keheran-heranan mendengar segala jawabannya. Dengan kerendahan hati seorang anak kecil, ia mengulangi ayat Alkitab, memberikan kepadanya arti yang begitu dalam yang belum pernah diselami oleh orang-orang pandai itu. Seandainya diturut
Maka garis-garis kebenaran yang ditunjukkannya itu nescaya sudah melahirkan suatu reformasi dalam agama zaman itu. Perhatian yang tekun dalam soal-soal kerohanian nescaya sudah timbul. Dan apabila Yesus memulai pekerjaannya, banyaklah orang yang bersedia untuk menerima dia. So, sampai di sini saja pembacaan kita hari ini untuk hari yang ke-26. Jadi marilah kita sama-sama mempelajari tentang firman Yesus, bertekun dengan segala sesuatu firman Yesus supaya pengetahuan kita, hikmat kita semakin banyak dan kita lebih yakin untuk kongsikan kepada orang lain. So, sampai di sini saja, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat Engkau, kasih Engkau dengan penyertaan Engkau sepanjang pembacaan tadi. Biarlah Engkau terus menghantar Roh Kudus Engkau untuk memimpin kami dalam kehidupan kami sehari-harian Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mendengar dan menjawab doa ini. Ampunkan segala dosa pelanggaran kami. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. So thank you guys. Bye. Bye.